Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Yang saya hormati Bapak Nur Irwansyah, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah penyuntingan dan teman-teman S5A. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Ihwal Kata dan Tali Temalinya Peranti Sunting ke-1 bagian A sampai D. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Kak Anas Mukti Wibawanto, Kak Erni Ratnawati Gultom, dan saya Ikhtiara Rahmadania. Ihwal penyuntingan naskah. Yang pertama, ada komunikasi yang efektif. Yang kedua, editor, penyunting, dan korektor. Yang ketiga, kewajiban dan hak penyunting. Yang keempat, naskah yang disunting. Komunikasi yang efektif. Suatu naskah disunting agar tercipta komunikasi yang efektif antara penulis naskah dan pembacanya. Tidak akan pernah ada seorang pengarang pun yang menginginkan karangannya tidak dipahami oleh orang lain. Ia pasti akan berusaha sekuat tenaga mengerahkan segala kemampuannya agar tulisannya komunikatif. Disinilah letak pentingnya seorang penyunting. Dia akan menjembatani. Kata komunikasi berarti penghubungan atau hubungan dengan orang banyak. Kata efektif bermakna efeknya, ada pengaruhnya, dan ada akibatnya. Jadi, komunikasi yang efektif adalah hubungan dengan orang lain yang melahirkan pengaruh. Suatu tulisan yang mampu melahirkan pengaruh atau efek bagi pembacanya merupakan tulisan yang efektif. Sebaliknya, walaupun ide atau gagasan dalam suatu tulisan bermutu, kalau penyajiannya tidak teratur, ada bahasanya buruk, maka dapatlah dipastikan bahwa si pembaca akan merasa pusing dibuatnya. Akhirnya, gagasan yang penting tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh pembacanya. Oleh karena itu, naskah tersebut harus dilihat kembali bahasanya atau harus disunting kembali. Dengan demikian, penyuntingan naskah adalah proses melihat kembali dan meninjau balik suatu naskah yang belum layak sehingga naskah tersebut menjadi layak terbit dan mudah dicerna oleh pembacanya. Penyuntingan dan suntingan oleh Old Bebit Gourmet. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sunting berarti hiasan atau bunga dan sebagainya yang dicocokkan di rambut atau di belakang telinga. Jadi, bersunting mengandung arti memakai sunting. Misalnya, telinga bersunting bunga mawar. Berdasarkan penjelasan kamus itu, dapatlah dikatakan bahwa fungsi sunting itu pada umumnya adalah menghias wanita yang memakainya agar kesannya terlihat lebih cantik dan lebih elok. Dari kata dasar sunting dibentuk kata kerja menyunting. Prosesnya disebut penyuntingan. Orang yang menyunting disebut penyunting. Hasil menyunting disebut suntingan. Dalam perkembangan bahasa kita, kata sunting, menyunting, disunting, penyunting, penyuntingan, dan suntingan dipadankan dengan kata-kata yang dahulu sudah mengakar dalam masyarakat. Contohnya yaitu seperti edit, mengedit, diedit, pengedit, dan editor, atau pengeditan atau editing dan editan. Di bidang filologi, konsep sunting, suntingan, dan penyuntingan diberi makna yang lebih luas, yaitu penyuntingan adalah proses yang dikerjakan seseorang untuk membaca kembali atau mengamati kembali suatu naskah, baik karangannya sendiri maupun karangan orang lain, agar naskah tersebut menjadi siap cetak dan dianggap layak untuk diterbitkan. Menyunting suatu naskah dianggap tidak ubahnya seperti merevisi naskah atau revision atau melihat kembali.
suatu naskah dilihat kembali atau ditinjau balik oleh penyunting agar naskah tersebut tampak lebih cantik dan lebih elok dan lebih apik juga. Sikumbang 1981 halaman 42 mengatakan bahwa penyunting naskah berarti merapikan bentuk serta pemakaian bahasanya sehingga bahasanya bertambah lancar, menyenangkan, dan enak dibaca. Menurut Mulyono, istilah penyuntingan, penyunting, dan suntingan sebenarnya tidak hanya berlaku bagi dunia perbukuan saja atau penerbitan, tetapi istilah-istilah itu berlaku juga bagi dunia karangan mengarang lainnya seperti dunia drama dan dunia film. Beliau memberikan contoh bahwa penyuntingan dalam perfilman misalnya mencakupi kegiatan rangkaikan ambilan awal yang diperoleh juru kamera sehingga menjadi suatu rangkaian gambar yang ceritanya layak untuk ditonton. Jika terasa ada adegan yang berulang-ulang, maka pengulangan itu harus dibuang. Tugas seorang penyunting film termasuk juga mengubah rangkaian gambar jika dalam rangkaian gambar itu terdapat adegan yang harus dipindahkan urutannya karena tata letaknya tidak masuk akal. Berdasarkan ulasan di atas, konsep menyunting yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan naskah siap cetak atau siap terbit. Yang kedua, merencanakan penerbitan. Merencanakan penerbitan naskah adalah dengan memperhatikan berbagai segi atau ejaan, diksi, kalimat, paragraf, dan penalaran. Yang ketiga yaitu menyusun atau merakit film, atau jika dalam perfilman, kata penyuntingan juga bermakna proses atau cara sunting menyunting. Istilah penyuntingan juga lazim disebut sebagai copy editor. Selanjutnya yaitu B. Editor, penyunting, dan korektor. Kata editor berasal dari bahasa Inggris bermakna redaktur atau pemeriksa naskah penerbitan. Dari Kamus Bahasa Inggris ke Indonesia atau Eskul dan Sedley 1975 halaman 207. Namun saat ini kata editor sudah untuk diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Menurut KBBI 2001 halaman 283 sampai halaman 284, kata editor adalah orang yang bertugas mengedit naskah dalam penerbitan secara terperinci. Editor atau kadang-kadang disebut sebagai penyunting satu atau penyunting penyelia adalah orang yang bertugas untuk merencanakan dan mengarahkan penerbit atau surat kabar, majalah, buku, antologi, kamus, dan lain-lain, baik atas prakarsa sendiri maupun atas permintaan penerbit atau pengarang. Editor bertindak sebagai penghubung antara pengarang dan penerbit. Kadang-kadang ia berada di pihak pengarang, kadang juga dia berada di pihak penerbit. Menurut NST 2005 halaman 12, selain istilah penyunting naskah atau copy editor dan editor, masih ada istilah yang sering muncul dalam dunia penerbitan Indonesia. Istilah-istilah tersebut adalah: yang pertama, penyunting penyelia, berarti orang atau pemimpin yang mengawasi proses pelaksanaan penyunting. Yang kedua yaitu editor buku atau penyunting buku, disebut juga sebagai editor antologi dan antologi editor. Selanjutnya yang 13, tugas utama editor.
Satu, merencanakan naskah yang akan diterbitkan oleh penerbit. Yang kedua, mencari naskah yang akan diterbitkan. Yang ketiga, mempertimbangkan layak tidaknya diterbitkan. Dan yang keempat, menyunting naskah dari segi isi atau materi dan naskah. Dan yang kelima, memberi arahan kepada penyunting naskah agar dapat melaksanakan tugas dengan baik. Selanjutnya yang ke-14, adapun tugas tambahan editor adalah: yang pertama, menyetujui naskah naik cetak, dan yang kedua, memberi saran tentang kulit depan atau cover, dan yang ketiga, menyetujui rancangan cover. Selanjutnya yang ke-15, penyuntingan. Penyunting dibatasi sebagai orang yang bertugas menata atau menertibkan bahasa naskah, atau kadang-kadang dijuluki penyunting 2. Dia hanya menata segi ejaan, bentuk dan pilihan kata, struktur kalimat, struktur paragraf, dan penalaran. Penyunting 2 sudah pasti bukan atas inisiatifnya sendiri, melainkan atas permintaan orang lain, seperti penerbit atau pengarang naskah yang disuntingnya. Mungkin telah melalui editor. Adapun naskah yang disuntingnya dapat berupa buku pelajaran, laporan penelitian, tesis, disertasi, pengumuman surat, dan naskah dinas. Yang ke-16, tugas penyunting naskah menurut NST tahun 2005 halaman 9. Yang pertama, menyunting naskah dari segi ejaan, diksi, dan struktur kalimat. Dan yang kedua, memperbaiki naskah dengan persetujuan penulis atau pengarang. Dan yang ketiga, membuat naskah enak dibaca atau memerhatikan keterbacaan naskah. Dan yang keempat, membaca dan mengoreksi cetak, coba atau proof. Dan yang ke-17, korektor. Naskah yang sudah melalui penyunting 1 dan penyunting 2 segera masuk percetakan. Sebelum naskah dianggap final, siap terbit atau cetak, cobanya harus dikoreksi dahulu dan dicocokkan dengan naskah asli. Mungkin ada huruf kapital yang terlewat, ada tanda baca yang tidak tepat, atau penulisan kata yang serangkai atau terpisah yang keliru. Inilah tugas korektor. Dia tidak cukup mengkoreksi naskah 1 kali, tetapi mungkin 2 kali, 3 kali, atau lebih dari itu. Korektor inilah yang harus bertanggung jawab atas kesalahan pencetakan kata-kata dan tanda baca. Akan tetapi, dia tidak boleh mengubah struktur kalimat yang sudah dicetak karena akan menimbulkan kesulitan berbagai pihak. 18. Kewajiban dan hak penyunting. Beberapa kewajiban dan hak penyunting sebagai berikut. Kewajiban penyunting di halaman 19 yaitu: A. Penyunting berkewajiban menata bahasa naskah. Dia wajib menambahi atau mengurangi apa-apa yang perlu ditambahi atau dikurangi dari segi kebahasaan. Dan yang kedua atau yang B, penyunting berkewajiban melaksanakan tugas secara profesional. Dan yang ketiga atau yang C, penyunting harus jujur kepada diri sendiri, kepada masyarakat, dan kepada Tuhan. Perwujudan butir 3 ini adalah bahwa penyuntingan harus dilakukan halaman per halaman, kalimat per kalimat, baris per baris, kata per kata, huruf per huruf, dan lambang per lambang. Selanjutnya yang ke-20, hak penyunting. Yang merupakan hak penyunting adalah sebagai berikut. Penyunting berhak mencantumkan namanya dalam suatu terbitan. Penyunting berhak menerima naskah final dan imbalan atas jerih payahnya. Walaupun secara umum penataan bahasa merupakan hak dan wewenang penyunting, dalam hal-hal tertentu hak tersebut tidak berlaku atau tanpa seizin penulis. Ada 4 hak atau wewenang penyunting, yaitu: A. Penyunting tidak berhak mengubah judul naskah. Yang B. Penyunting tidak berhak mengubah jalan pikiran penulis naskah. Dan yang C. Penyunting tidak berhak mengubah kata-kata yang digunakan tanpa alasan yang tepat. Dan yang D. Penyunting tidak berhak mengubah gaya penulisan. Kita yang ke halaman 21, naskah yang disunting. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI
tahun 2001 halaman 776 ada 4 pengertian naskah, yaitu karangan yang masih ditulis dengan tangan, dan yang kedua karangan yang belum diterbitkan, yang ketiga bahan-bahan berita yang siap untuk diset, dan yang keempat rancangan yang ditulis. Dan halaman selanjutnya, halaman ke-22, ada bermacam-macam sumbernya, diantaranya naskah berdasarkan. Yang pertama, naskah spontan, yaitu naskah yang dikirim oleh penulis kepada penerbit. Yang kedua, naskah pesanan, yaitu naskah yang dipesan oleh penerbit. Yang ketiga, naskah yang dicari oleh editor, yaitu naskah untuk memenuhi kebutuhan penerbitan. Dan yang keempat, naskah terjemahan, yaitu naskah berasal dari naskah asing yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia untuk kepentingan membaca. Dan yang kelima, naskah sayembara, yaitu naskah yang didapat dari proses sayembara. Dan keenam, naskah kerjasama, yaitu naskah hasil kerjasama dengan instansi tertentu. Kesimpulannya adalah, menyunting dapat dilakukan dengan memperhatikan hal-hal seperti ketepatan penulisan huruf, kata, lambang bilangan, serta ketepatan penggunaan tanda baca dan ketepatan penggunaan kata-kata. Dan terdapat 5 tahap dalam penyuntingan karya ilmiah, yaitu persiapan, penyuntingan data, engorganisasian dan pengonsepan, pemeriksaan penyuntingan konsep, dan penyajian atau pengetikan. Dan di dalam penyuntingan karangan terdapat 3 level penyuntingan, yaitu yang pertama, light copy editing atau baseline editing ringan, yang kedua, medium copy editing menengah, dan 3, heavy copy editing atau substantive editing yang berat. Baik, saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.